Selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu. Hari ini kami mau datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami nanti berbau harum di hadapan-Mu. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari lambaikan tangan buat Tuhan. Shalom. Shalom. Mari yang percaya ada kebangkitan yang besar, pemulihan yang besar, katakan amin. Amin. Sama-sama katakan, Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Beri mimpi dan penglihatan nyata dan isi hatimu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang bersukacita katakan haleluya. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Lebih lagi, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Jemaat terkasih dalam Tuhan, saat sekarang ini bangsa kita, bangsa Indonesia dalam keadaan yang sakit. Namun kita percaya Tuhan akan memberikan pemulihan, kesembuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mau membawa doa kami. Kami mau membawa harapan kami untuk bangsa Indonesia.
kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari sama-sama angkat tanganmu. Bagi bangsa ini kami berdiri
Yesus. Kami mau membawa doa kami untuk bangsa kami kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan memulihkan, Engkau akan menyembuhkan bangsa kami Tuhan. Dari segala problema, dari segala masalah kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan kami pengharapan, Engkau memberikan kami kekuatan. Asalkan kami anak-anak-Mu mau berharap kepadamu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini berbau harum di hadapan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengarkan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati juga buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu agar apa yang hamba-Mu katakan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, shalom saudara. Selamat bergabung dan selamat kita bisa bersama-sama berkumpul di dalam ibadah online Gereja Bethel Tabernakel Jemaat Indonesia pada saat ini. Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik-baik, kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dipelihara oleh Tuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita konsentrasikan hati kita konsentrasikan pikiran kita, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan fokus, dengan sungguh-sungguh, supaya ketika firman Tuhan kita dengarkan, firman Tuhan itu dapat tertanam dengan baik di dalam kehidupan kita. Saudara, pada hari ini saya akan berbicara tentang kesetiaan yang teruji. Kesetiaan yang teruji. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 18 ayat yang ke-25 sebagai ayat nats kita pada hari ini. Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-25. Saya bacakan. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Amin. Saudara yang terkasih, untuk mendapatkan kesetiaan di hari-hari terakhir ini, di hari-hari akhir zaman ini, bukanlah sesuatu yang mudah. Kesetiaan tidak kita dapatkan di tempat karaoke, kesetiaan tidak kita dapatkan di tempat-tempat hiburan, kesetiaan tidak kita dapatkan di jalanan, saudara. Kesetiaan yang murni baru bisa kita dapatkan ketika kesetiaan tersebut telah teruji dengan baik di dalam kehidupan ini, saudara. Dan saya katakan ujian kesetiaan itu tidak pernah mudah. Ujian terhadap kesetiaan dan untuk mendapatkan kesetiaan yang murni, kesetiaan yang sejati itu tidak mudah. Saudara, untuk mendapatkan kesetiaan bukanlah sesuatu yang mudah. Kesetiaan diperoleh bukan dengan mencarinya di tempat-tempat hiburan. Kesetiaan kita peroleh bukan kita cari di tempat karaoke, bukan kita cari di bioskop-bioskop, bukan kita cari di tempat-tempat yang begitu banyak orang. Namun, saudara-saudara yang terkasih, kesetiaan yang murni diperoleh lewat sebuah ujian. Sekali lagi saya katakan, kesetiaan yang murni kita peroleh lewat sebuah ujian. Dan ujian terhadap kesetiaan itu tidak pernah mudah. Ujian terhadap kesetiaan itu tidak pernah mudah. Entah itu berupa ujian waktu, entah itu berupa ujian penderitaan, entah itu berupa ujian mental, atau ujian-ujian yang lain, saudara. Dan saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi saya katakan bahwa ujian terhadap kesetiaan itu tidak pernah mudah. Tapi untuk mendapatkan kesetiaan yang sejati, perlu disertai dengan bukti yang nyata. Nah, saudara-saudara, dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, kesetiaan yang teruji disebut sebagai dokimos. Kesetiaan yang teruji disebut sebagai dokimos. Apa itu dokimos? Dokimos artinya telah diuji dan cocok untuk pelayanan. Ya, sekali lagi saya katakan, dokimos artinya telah teruji dan cocok untuk pelayanan. Sedangkan dalam bahasa aslinya untuk kata tidak lulus dalam ujian kesetiaan adalah adokimastos.
Jadi orang yang tidak lulus terhadap ujian kesetiaan disebut sebagai adokimastos, saudara. Apa yang dimaksud dengan adokimastos? Artinya telah diuji, tapi sayangnya ditemukan cacat di dalamnya. Telah diuji, tapi ternyata cacat, saudara. Jadi, saudara-saudara, hanya orang yang telah teruji kesetiaannya dan tidak cacat rohaninya yang diperkenankan Tuhan untuk menjadi pelayannya. Nah, saudara, begitu indah sekali menjadi pelayan Tuhan. Tuhan mau supaya kita menjadi pelayan-pelayannya yang setia, namun untuk bisa menjadi pelayan Tuhan yang berkenan di hati Tuhan, hal yang harus ada di dalam kehidupan kita adalah kesetiaan. Dan saudara-saudara, kita akan melihat apa hasil dari kesetiaan yang sudah teruji. Apa hasil dari kesetiaan yang telah diuji dengan baik. Yang pertama, hasilnya adalah ketika kesetiaan kita telah diuji dengan baik, maka hasil dari kesetiaan tersebut adalah sebuah kemenangan. Luar biasa sekali, bukan? Kita akan menerima kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Kita lihat satu ayat di dalam Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Berbunyi seperti ini, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga yang akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, orang yang dipanggil, orang yang dipilih, dan orang yang setia, firman Tuhan mengatakan, akan memperoleh kemenangan. Akan memperoleh kemenangan. Menang dari apa, saudara? Orang yang terpanggil, orang yang dipilih, dan orang yang setia akan menang atas hawa nafsunya. Akan menang atas emosinya, akan menang atas kemiskinan, akan menang atas sakit penyakit, akan menang atas pekerjaan kuasa kegelapan yang mungkin ingin mengganggu kehidupannya. Hari ini, saudara-saudara, ketika saudara ingin menjadi seorang pemenang, saudara memperoleh kemenangan, saudara ingin merasakan kemenangan, jadilah orang Kristen yang setia. Kemudian yang kedua, saudara, apa hasil dari kesetiaan yang sudah teruji? Apa hasil dari kesetiaan yang sudah teruji? Yang kedua, hasil dari kesetiaan yang sudah teruji adalah tanggung jawab yang lebih besar. Tanggung jawab yang lebih besar. Ketika kesetiaan kita sudah teruji dengan baik, maka hasilnya kita akan menerima tanggung jawab yang lebih besar. Kita akan naik level yang lebih tinggi, saudara. Dan ini merupakan satu tanggung jawab yang harus kita emban, harus kita lakukan dengan bangga, dengan penuh kesungguhan hati, dan kita kerjakan dengan baik. Dan saudara-saudara yang terkasih, ini semua dapat kita terima ketika kita sudah lulus dari ujian kesetiaan. Kita bisa lihat di dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Saya bacakan, saudara. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, saudara-saudara, jika kita setia terhadap perkara yang kecil, jika kita setia terhadap tanggung jawab yang kelihatan mungkin orang lain anggap remeh, yang mungkin kelihatan kecil buat kita, saudara, tapi ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar buat kita, saudara. Tuhan mempercayakan kita ke hal yang lebih besar di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu saya katakan, mari kita setia dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Sekali lagi, mari kita setia melakukan tugas dan tanggung jawab kita yang telah Tuhan berikan. Walaupun mungkin kita anggap tugas itu kecil.
Walaupun mungkin kita anggap tugas itu sangat sederhana, tapi kalau kita lakukan dengan setia, maka berkat Tuhan yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar akan diberikan Tuhan kepada kita semua. Nah, yang ketiga, saudara, apa hasil dari kesetiaan yang teruji? Hasil dari kesetiaan yang teruji adalah mahkota kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, hasil dari kesetiaan yang telah teruji, yang sudah diuji dengan baik, akan menghasilkan mahkota kehidupan. Begitu indah sekali. Mari kita lihat ayatnya di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10b. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10b. Saya bacakan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Luar biasa sekali, saudara. Jika kita setia sampai mati, jika kita setia sampai garis akhir kita, jika kita setia sampai kita dipanggil Tuhan pulang ke rumahnya, saudara, maka Tuhan akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan. Satu mahkota yang tidak pernah layu, satu mahkota yang tidak ternilai harganya, satu mahkota yang tidak kita dapatkan di dunia ini. Itu yang diberikan Tuhan ke dalam kehidupan kita ketika kita setia kepadanya. Ketika kita lolos terhadap ujian kesetiaan. Nah, saudara-saudara, saya rindu dan saya berdoa, kita semua yang mendengarkan ibadah online pada hari ini memiliki mahkota kehidupan. Mendapatkan mahkota kehidupan ketika kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Dan oleh sebab itu, mari mulai saat ini kita pegang kesetiaan kita teguh-teguh. Kita minta kepada Tuhan supaya kesetiaan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Walaupun kita sedang diuji, walaupun kita begitu banyak menghadapi masalah, kita tetap setia, saudara. Kita punya prinsip, sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan untuk selama-lamanya. Sekali terima Yesus sebagai juru selamat, selama-lamanya, sampai kita mati, kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Saudara, hanya mereka yang sampai kepada garis akhir dengan setia yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Hanya mereka yang pada saat dipanggil Tuhan, kedapatan setia yang akan menerima mahkota kehidupan. Oleh sebab itu, mari jangan sampai masalah atau kesukaran yang kita hadapi mengubah kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan sampai persoalan demi persoalan, jangan sampai sakit penyakit, jangan sampai karena situasi rumah tangga yang mungkin hari-hari ini sementara dalam keadaan tidak baik, mengubah kesetiaan kita kepada Tuhan. Ingat, itu semua ujian, itu semua cobaan yang suatu kali kelak ketika kita mampu menghadapinya, ketika kita kuat menghadapinya, maka ada begitu banyak berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tetap pegang kesetiaan kita sampai selama-lamanya, maka mahkota kehidupan yang terbaik yang datangnya dari Tuhan akan kita nikmati, akan kita terima di dalam kehidupan ini. Amin. Firman Tuhan sampai di sini, mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang telah terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan ini. Kami mengucap syukur buat perlindungan yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kami bersama. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini semua karena berkat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semua yang telah Tuhan lakukan, karena kami percaya apa yang Tuhan lakukan buat kami, itulah yang terbaik buat kami semua. Bapa, keberkati buat para umat-Mu yang sementara mendengarkan ibadah online pada saat ini. Apapun yang menjadi persoalannya, apapun yang menjadi masalah di dalam kehidupannya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa sesuatu yang terbaik akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka bersama. Kami juga berdoa Tuhan, buat umat-Mu yang hari-hari ini sedang dalam keadaan sakit. Buat umat-Mu yang hari-hari ini yang sementara dalam keadaan kekurangan.
Buat umat-Mu yang hari-hari ini sementara dalam keadaan lemah, kiranya Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan curahkan berkat-berkat-Mu ke atas mereka Tuhan. Sehingga mereka dapat merasakan indahnya hidup bersama-sama dengan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami, buat pemerintah kami, buat kota kami tercinta, kiranya Tuhan jaga, pelihara, Tuhan lindungi, berikan hikmat akal budi kepada pemerintah kami Tuhan, sehingga lewat mereka roda pembangunan, roda ekonomi dapat berjalan dengan baik. Pandemi COVID-19 dapat ditangani dengan baik, dan kami umat-Mu dapat bebas untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat kota kami Makassar, kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan jaga dari hal-hal yang tidak baik, Tuhan jaga dari huru-hara, Tuhan jaga dari berbagai macam bencana, sehingga kami umat-Mu dapat bebas mengagungkan nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita persiapkan hidup kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu terimalah berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.